Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan melaksanakan percobaan termokimia reaksi eksoterm dan endoterm. Kami dari kelas 12 IPA, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra, saya Aini Nur Latifah, dan saya Alvina Fauzia. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan akan bertambah. Reaksi eksoterm memiliki nilai entalpi yang negatif. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan akan menurun dan suhu sistem akan bertambah. Reaksi endoterm memiliki nilai entalpi atau energi yang menyerupai suatu reaksi kimia yang positif. Percobaan pertama. Sebelum melakukan percobaan pertama, di sini ada alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada 2 sendok. Yang kedua ada 2 gelas kaca. Yang ketiga ada sitrun. Yang keempat ada deterjen dan yang kelima ada air. Langkah-langkahnya, pertama-tama masukkan air ke dalam gelas masing-masing. Kemudian masukkan sitrun ke gelas yang pertama. Lalu aduk hingga larut. Selanjutnya, masukkan deterjen ke gelas yang kedua. Lalu aduk juga hingga larut. Di dalam gelas sitrun, ketika dipegang akan terasa dingin. Ini terjadi karena penurunan suhu. Dan sedangkan di gelas yang kedua yang terisi deterjen, ini akan terasa hangat karena ini kenaikan suhu. Kesimpulan percobaan pertama. Air yang dicampurkan dengan sitrun ketika dinding gelas disentuh terasa dingin. Itu karena adanya penurunan suhu. Hal ini terjadi karena reaksi tersebut menyerap kalor. Reaksi ini disertai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yang berarti reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm. Percobaan kedua, alat dan bahan. Pertama kita siapkan piring, lilin, korek api, koin, kemudian ada gelas kaca, dan yang terakhir teh rio atau bisa diganti dengan air berwarna. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita taruh koin ke atas piring. Kemudian kita masukkan air berwarna ke atas piring. Bagaimana cara kita mengambil koin tersebut tanpa menyentuh air? Caranya adalah kita taruh lilin di atas piring. Kemudian kita nyalakan lilinnya. Kemudian jangan lupa tutup dengan gelas kaca. Tutup dengan perlahan-lahan. Lalu kita amati reaksi tersebut. Air akan tersedot ke dalam gelas dan kita pun dapat mengambil koin tersebut tanpa menyentuh air. Inilah kesimpulan percobaan kedua. Air yang berada pada piring akan masuk ke dalam gelas. Hal itu terjadi karena lilin yang ditutup dengan gelas akan kehabisan oksigen, sehingga api pada lilin akan padam, dan mengakibatkan air terserap masuk ke dalam gelas. Hal ini karena terjadinya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yang berarti reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm. Percobaan ketiga, alat dan bahan sebagai berikut.
Di sini ada sendok, ragi, pewarna, cuka, air hangat, mangkuk, sabun cuci piring, botol, dan juga nampan. Oke teman-teman, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, masukkan ragi ke dalam botol. Setelah itu, masukkan sabun cuci juga ke dalam botol. Lalu beri pewarna. Kemudian kita kocok hingga semua bahan tercampur dengan rata. Setelah ini sudah selesai, kita pindah ke mangkoknya. Mangkok ini kita beri air hangat. Kemudian kita masukkan ragi juga. Kemudian kita aduk hingga merata. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam botol. Nah teman-teman, ketika kita memegang dinding botol ini, maka akan terasa hangat. Inilah kesimpulan percobaan ketiga. Cuka akan bereaksi dengan ragi yang menyebabkan adanya gelembung halus, dan setelah bereaksi, suhu pada sistem mengalami peningkatan yang mengakibatkan apabila kita menyentuh botol akan terasa hangat. Hal ini terjadi karena perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan adanya kenaikan suhu, yang berarti reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.